Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Fahema dari kelas 1C Farmasi 2020 akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Tuti Handiani SSI MSI, yaitu membuat video pembelajaran tentang katabolisme dan anabolisme sel. Baiklah, saya akan langsung menjelaskannya. Katabolisme sel merupakan proses penguraian ikatan kimia kompleks menjadi ikatan kimia yang lebih sederhana, atau mengubah senyawa organik menjadi senyawa anorganik untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang berfungsi sebagai membantu makhluk hidup dalam beraktivitas dan mengerjakan sesuatu. Pada katabolisme sendiri, terdapat dua respirasi, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pada respirasi aerob, peran oksigen sangat penting atau membutuhkan oksigen dalam proses pembentukan energinya. Pada respirasi aerob terdapat beberapa proses untuk menghasilkan ATP atau energi, yang dapat dikenal sebagai glidosikte atau glikolisis, dekarboksilasi oksidasi, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Pada proses glikolisis terjadi di dalam sitoplasma, yaitu pemecahan glukosa menjadi 2 asam piruvat yang menghasilkan 2 NADH plus 2 ATP. Dan setelah proses itu selesai, maka akan dilanjutkan pada proses dekarboksilasi oksidasi atau dikenal dengan DO. Dalam proses DO terjadi di dalam matriks mitokondria, yaitu memecahkan 2 asam piruvat menjadi 2 asetil-CoA plus CO2 yang menghasilkan 2 NADH dan tidak menghasilkan 1 ATP pun. Selanjutnya dilanjutkan oleh siklus Krebs yang terjadi pada matriks mitokondria. Di dalam matriks mitokondria atau di dalam siklus Krebs terjadi proses penguraian 2 asetil-CoA menjadi 4 CO2 yang menghasilkan 6 NADH dan 2 FADH2 serta menghasilkan 2 ATP. Selanjutnya akan masuk pada proses transport elektron yang terjadi pada membran dalam mitokondria, yaitu terjadi penguraian 10 NADH ditambah 5 O2 menjadi 10 NAD ditambah 10 H2 yang dihasilkannya adalah 30 ATP, dan juga menguraikan 2 FADH2 ditambah O2 menjadi 2 FAD ditambah 2 H2O yang menghasilkan 4 ATP. Jadi, pada respirasi aerob terdapat total ATP yaitu 38 atau 36. Kenapa ada 36? Karena dalam beberapa buku menyatakan bahwa ATP yang dihasilkan pada respirasi aerob berupa 36 ATP, yang duanya lagi hilang karena digunakan pada proses glikolisis sebelumnya.